Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Injil hari ini diambil dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kita diingatkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami satu bangsa dan negara yang bagus, yang beraneka suku, budaya, kepercayaan, dan dilengkapi dengan kekayaan alam yang berlimpah. Tuhan berkatilah pemimpin negara dan masyarakat kami Indonesia, dan tanamkanlah selalu dalam diri kami rasa persaudaraan antara kami sebagai satu bangsa dan negara, yaitu Indonesia, yang kami rayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-75. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 22, ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Marilah kita ucapkan dirgahayu negaraku Indonesia, long life negaraku Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi negaraku Indonesia dari segala mara bahaya. Semoga setiap anak bangsa Indonesia selalu mencintai bangsa dan negaranya, Indonesia, apapun situasi yang lagi dihadapinya. Selamat merayakan hari peringatan kemerdekaanmu, hai negaraku, Republik Indonesia, yang ke-75 tahun. Tuhan berkatilah bangsa dan negaraku, Indonesia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebagai warga bangsa, kita sangat mencintai tanah air, bangsa dan negara kita. Kita menghormati para pejabat negara atau pemerintah. Sebagai warga negara, kita memenuhi kewajiban. Sebagai kewajiban seperti membayar pajak, menjaga keamanan bangsa dengan berpartisipasi dalam kegiatan apa saja yang akan menunjang perkembangan dan pertumbuhan peradaban dan perkembangan pembangunan fisik dan rohani bangsa kita.
Sebagai warga bangsa, kita telah berusaha menjadi warga yang baik dan taat aturan. Menjadi sedih dan prihatin jika ada sesama warga bangsa ini bertindak tidak taat aturan dan hukum. Adalah kenyataan setiap hari di televisi. Saat kabar dan media sosial online memberitakan peristiwa yang memiriskan hati, seperti kasus pejabat korupsi, ancaman terorisme, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, kerusakan hutan, perkelahian. Ada tokoh yang terkena terkesan maunya sendiri ketika berhadapan dengan masalah hukum. Masih banyak tontonan tidak mendidik yang dipertontonkan pejabat publik yang membuat kita geram. Mau menjadi apa atau mau dibawa kemana negara ini? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Kita tahu kemerdekaan ini didapatkan dengan perjuangan berat, bahkan dengan pertumpahan darah para pejuang kita. Kemerdekaan bangsa ini adalah juga anugerah Tuhan. Tugas kita sebagai warga bangsa adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kita semua dipanggil mengisi kemerdekaan ini. Merdeka bukan untuk bebas dari kewajiban, tetapi supaya berbuat baik dan berguna bagi sesama. Sesuai dengan nilai-nilai Injil, nilai-nilai Pancasila, dan dalam bingkai NKRI. Tugas warga bangsa ini mewujudkan negara yang bermartabat, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur untuk seluruh rakyat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini memberikan pesan penting bagi hidup berbangsa dan bernegara. Dari buku Putra Sirak ada pesan supaya setiap orang tidak menaruh benci kepada sesamanya, apapun kesalahannya. Sebagai orang beragama, kita semua tahu dan percaya bahwa Tuhan selalu menghendaki agar kita hidup rukun dan damai, walaupun kita berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan keyakinan berbeda. Kecongkakan sangat dibenci oleh Tuhan dan manusia, karena merupakan sumber kekacauan dan kejahatan. Menjadi manusia merdeka menurut Santo Paulus adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bisa membedakan yang mana untuk Tuhan dan mana untuk negara. Santo Petrus juga menasihati supaya semua anggota warga harus tunduk kepada lembaga-lembaga manusia, baik kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang jahat dan mengganjari orang-orang baik. Selanjutnya, Santo Petrus juga katakan, hormatilah semua orang, takutlah Allah akan Allah, hormatilah raja. Tetapi persoalannya, bagaimana kalau kaisar atau pemerintah mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya? Rasanya kita marah dan kecewa ketika media massa memberitakan kasus korupsi. Uang rakyat sepertinya disalahgunakan oleh para pejabat. Kita berdoa, semoga mereka-mereka yang terlibat dalam hal-hal negatif bertobat dan memperbaiki diri. Sebagai warga negara yang baik, kita selalu diharapkan untuk melakukan apa saja yang baik untuk negara dan bangsa kita. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan negeri ini. Inilah tanggung jawab kita bersama untuk mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik dengan cara kita masing-masing, sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil makmur bisa terwujud. Kita memohon para penjasa dan pahlawan negara kita yang sudah meninggal bersama Bunda Maria untuk selalu mendoakan bangsa dan negara kita agar tetap menjadi bangsa dan negara yang beradab dan selalu mempromosikan kebenaran dan keadilan. Semoga Tuhan memberkati warga bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati bangsa kita Indonesia dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini,
secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.